Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, Saudara, bersama saya di Bahagia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran tak lagi menjadi pengganggu. Trump bahkan menyerukan agar negara tersebut membuka Selat Hormuz yang ia sebut sebagai Selat Trump. Hal ini tercetus dalam pidatonya pada Forum Future Investment Initiative di Miami, Florida pada Jumat waktu setempat. Trump membahas perang dengan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz. Selain itu, Trump juga mengklaim Amerika Serikat telah menghancurkan militer Iran selama perang berlangsung. Ia kemudian meminta Iran untuk membuka Selat Trump. We're crushing Iran. Currently, as we speak, I just looked. We had another big day. We hit them. They don't know what's happening. Remember this. They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with Israel. We are not negotiating. They're being hit so hard, too, so we had 10 ships, and then people realized we were actually negotiating. And we're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Sementara itu, Iran menyatakan pasukannya mempertahankan kendali yang cerdas dan kuat atas Selat Hormuz. Menurut juru bicara Khatam Al-Anbiya Iran, militer Iran telah melancarkan operasi rudal dan drone yang berkelanjutan, serta memegang inisiatif di Teluk Persia. Hal ini terjadi saat fasilitas nuklir Iran diserang pada Jumat waktu setempat, beberapa jam setelah Israel mengancam akan meningkatkan dan memperluas serangannya terhadap Teheran. رزمندگان جان برکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد. Di sisi lain, Iran juga siap menerima permintaan membuka akses Selat Hormuz bagi Spanyol. Di media sosial X, Duta Besar Iran di Spanyol menulis, Iran menganggap Spanyol sebagai negara yang menghormati hukum internasional sehingga menunjukkan keterbukaan terhadap setiap permintaan dari Madrid terkait Selat Hormuz. Sebelumnya Spanyol telah menunjukkan sikap menentang serangan Amerika Serikat Israel di wilayah Iran. Sejauh ini Kementerian Luar Negeri masih melakukan negosiasi yang intensif dengan pihak terkait Iran agar dua kapal milik Pertamina yakni VLCC Pertamina Pride dan kapal Gamsunoro diperbolehkan melintasi Selat Hormuz. Adapun Iran disebut telah memberi lampu hijau bagi dua kapal Indonesia yang tertahan sejak awal Maret lalu. Lalu lobby seperti apa yang harus dilakukan Indonesia agar tertahannya dua kapal tidak semakin lama? Kita bahas bersama anggota Komisi 1 fraksi PKB, Syamsur Rizal, dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit. Pak Rizal, Pak Dian, selamat petang semua. Selamat petang. Selamat sore Mas Ipo, selamat sore pemirsa. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Pak Rizal terlebih dahulu. Pak Rizal, sejauh ini baik Kemlu ataupun Menteri SDM mengatakan masih terus berkomunikasi dengan pihak Iran agar kapal milik Pertamina ini bisa melintasi Selat Hormuz. Komisi 1 menerima progres terkait hal ini? Iya, terima kasih banyak Mas Dian. Kalau Komisi 1 juga sudah menerima laporan, walaupun belum laporan resmi, tetapi sudah ada pembicaraan dari teman-teman dari Kementerian Luar Negeri bahwa ada green light dari pemerintah Iran, terutama dari Kementerian Luar Negeri, bahwa hanya proses administrasi saja sehingga Indonesian Pride atau Pertamina Pride ini bisa lewat bersama dengan Gamsunoro yang ya mungkin hitungan jam ke depannya. Kalau itu pernyataan itu, intinya bahwa sudah ada komunikasi yang sangat baik dan sudah merespon. Responnya baik sekali katanya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat inilah kedua tankernya kita itu bisa segera lewat dan bisa segera mensuplai kebutuhan kita. Oke, pertanyaan selanjutnya ketika memang komunikasinya disebut baik, tetapi mengapa seakan cukup lama ketimbang dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia? Wah, sebenarnya malah kita juga sudah termasuk banyak. Dari awal Maret kemarin itu ada 4 pesawat kapalnya kita yang 2 sudah duluan di tanggal 7 dengan tanggal 9 kemarin.
kalau tidak salah, dan ini juga proses itu juga pada dasarnya tidak ada masalah dan tidak ada larangan. Cuma karena trafiknya yang luar biasa dari Teluk Arab itu, atau Teluk Persia itu untuk masuk di Selat Hormuz katanya itu luar biasa padatnya. Sehingga ada beberapa sirkulasi yang diatur lah. Nah, bahasanya seperti itu, sirkulasinya diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu atau tidak ada masalah. Tetapi yang paling penting itu adalah karena beberapa kapal tanker itu juga menjadi bahan bargaining dan negosiasi dari pemerintah Iran. Jadi tidak semuanya diberikan kewenangan atau diberikan izin, license untuk lewat, tetapi memang juga mereka menyeleksi dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada dasarnya untuk pertahanan. Baik, tadi Pak Rizal sudah menyatakan bahwa komunikasi pemerintah dengan Iran ini berjalan baik. Saya ingin ke Pak Dian. Pak Dian, tadi dikatakan bahwa sebenarnya kapal ini belum melintas karena memang trafiknya tinggi di Selat Hormuz. Atau Anda punya pandangan lain, apakah memang lobi kita yang memang terhambat dan terlambat? Terima kasih, Mas Dipo. Tapi pertama saya mohon narasi jurnalis kita jangan ikut-ikutan mengatakan Selat Ram. Tolong, semua masih Selat Hormuz. Nama resminya Selat Hormuz. Nah, mengenai kapal tanker kita begini. 2 kapal tanker kita yang pertama memang sudah dibebaskan. Pertama karena memang tidak terlalu besar. Kedua karena kedua kapal itu, Paragon dan Rinjani itu memang berbendera Indonesia. Nah, 2 tanker yang lain, yang super tanker itu belum bisa dilepaskan oleh pihak Iran setahu saya karena berbagai hal, Mas Dipo, pemirsa. Pertama begini ya, Iran itu sudah kumulatif memiliki kecewaan terhadap Indonesia, harus diakui. Ini tidak ada kaitannya dengan perang, bahkan ini kumulatif dari sebelum perang. Kenapa? Karena Iran itu sebagai dalam konteks diplomasi, ada asas diplomasi yang namanya resiprokalitas atau reciprocity. Perbuatan imbal balik, yaitu kalau suatu negara melakukan kebaikan, pasti dibalas kebaikan. Kalau satu negara dianggap melakukan ketidakbaikan, biasanya akan dibalas dengan ketidakbaikan. Dalam hal ini, kita harus ingat, kumulatif Iran sudah dikecewakan oleh pemerintah Indonesia berkali-kali. Pertama sejak 2-3 tahun yang lalu, ketika latihan perang negara-negara Pasifik, Iran diundang secara resmi. 2 kapalnya sudah berangkat, kapal perangnya ikut untuk bergabung dengan latihan bersama yang dikoordinir oleh Indonesia. Tapi setelah kapal ada di perairan internasional, mau masuk ke perairan Indonesia, ditolak oleh pemerintah Indonesia. Partisipasi mereka dibatalkan. Itu kekecewaan pertama. Karena apa? Karena Amerika ikut serta dalam latihan bersama itu dan Amerika memaksa Indonesia untuk tidak menerima dan kita menurut. Kedua, tahu yang namanya tanker Iran yang namanya Aram itu sudah bertahun-tahun disandra oleh pemerintah Indonesia karena tertangkap waktu itu. Mereka memperdagangkan minyak di tengah lautan yang mereka klaim lautan internasional, tapi kita menganggap di perairan Indonesia. Hingga saat ini statusnya belum jelas. Ketiga, dalam kaitan dengan kematian pemimpin Iran saja kita terlambat memberikan ucapan simpati bela sungkawa. Bahkan Presiden hanya mengutus. Nah, kekecewaan ini memuncak. Akibatnya apa? Kalau memang 2 kapal pertama dilepaskan karena berbendera Indonesia dan tidak besar, itulah niat baik Iran yang harus dihargai oleh kita. Tapi imbalannya apa? Presiden Prabowo dengan segala hormat memberikan pernyataan yang tidak simpati terhadap Iran dalam konteks perang. Misalnya, Prabowo menyatakan kepada Qatar mengecam keras agresi Iran kepada negara-negara Teluk. Agresi yang mana? Agresi itu dimulai oleh Israel. Nah, kalau sekarang ada dua tanker masih ditahan, Mas. Kalau kembali ke masalah tanker besar ini, buat saya itulah poin Iran untuk meminta juga imbalan resiprokalitas dari Indonesia, minimal melepaskan atau menjelaskan status yang jelas dari kapal
tanker Iran yang ditahan, Oke. yang hingga kini statusnya tidak jelas. Baik, saya ingin ke Pak Rizal bahwa tadi disebutkan Ya, Mas. kapal kita belum melintas Selat Hormuz bukan karena sekedar teknis, bukan karena traffic, tapi karena faktor Ya. politis, ada kekecewaan Iran di dalamnya. Tanggapan Anda? Ya, pasti karena tidak ada peristiwa yang berjalan sendiri, tetapi dalam jawaban-jawaban dan proses komunikasi itu, apa yang disampaikan oleh Pak Dian itu tidak menjadi bahan yang dibicarakan, atau paling tidak kami tidak mendapatkan informasi itu. Jadi laporan dari Kementerian Luar Negeri itu bahwa negosiasi berlangsung sangat baik dan sangat komunikatif. Jadi kami tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan terhadap situasi ini, tetapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dian, kalau asas resiprokal dalam diplomatik itu sangat penting. Sehingga pemerintah mesti menjadikan catatan ini sebagai catatan strategis bahwa kedepannya kita mesti secara proporsional memberikan apresiasi kepada setiap fenomena-fenomena terutama dalam konteks perang di Teluk ini. Oke, saya ingin minta informasinya Pak Rizal. Sejauh ini apakah sudah ada komunikasi antara Dubes Iran untuk Indonesia dengan Presiden Prabowo Subianto jika memang hubungan antara pemerintah dengan Iran ini baik-baik saja? Kalau untuk Dubes itu saya belum tahu apakah sudah nyambung ke Pak Prabowo, tetapi dengan Dubes kita sendiri dengan Kementerian Luar Negeri kita itu sudah nyambung. Bahkan pada saat Dubes Iran itu menemui Pak Yusuf Kalla itu juga menjadi bagian dari yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri juga sebagian. Artinya informasi-informasi itu juga sampai sehingga ketika menemui Bapak Yusuf Kalla pun juga ini sepengetahuan dari Kementerian Luar Negeri. Artinya bahwa apa yang dialami oleh Bapak Presiden Prabowo kita pada waktu Presiden atau Duta Besar Iran ini ingin menghadap, mungkin karena ada kesibukan-kesibukan yang lain. Tetapi saya sendiri secara spesifik belum mendapatkan informasi itu apakah karena waktu yang agak sibuk misalnya atau belum tersedia atau karena faktor-faktor yang lain. Tapi akan kami tanyakan juga situasi ini. Oke, tapi yang ditunggu itu kan bukan orang yang sedang dalam pemerintahan saat ini, Pak Rizal. Iya, dengan Menteri Luar Negerinya kita, dengan Dubes Iran itu komunikasi sangat lancar. Dan itu juga disampaikan bahwa apa yang telah disampaikan dengan Parlemen Iran pun juga kita ada komunikasi yang memungkinkan pada pertemuan parlemen nanti juga yang akan datang di bulan September atau November itu juga sudah ada rencana-rencana. Jadi komunikasinya juga tetap ada, tetap lancar. Oke, saya ingin minta tanggapan Pak Dian, bagaimana kemudian Anda melihat komunikasi antara pemerintah kita, termasuk Presiden Prabowo Subianto dengan Duta Besar Iran yang kemudian ada di Indonesia, apakah sudah berjalan baik? Terima kasih Pak Dipo, terima kasih pemirsa. Begini, tolong dilihat ya, namanya bahasa diplomatik itu jangan diterjemahkan secara harfiah. Kalau dibilang komunikasi baik, semua pihak yang bertentangan kalau bertemu dalam konteks apapun, dalam upaya menyelesaikan permasalahannya, pasti kalau ditanya wartawan menjawab pertemuan baik-baik saja. Oke. Itu jawaban standar. Buat saya apa yang disampaikan oleh Duta Besar Iran di Indonesia itu juga jawaban standar bahwa kami komunikasinya baik segala macam. Standar. Tapi di balik itu semua kenyataannya berbeda. Dalam hal ini saya lumayan tahu persis, Mas. Sebelum perang ini, delegasi Iran datang ke Indonesia untuk mengupayakan pembebasan kapal tankernya yang ditahan di Batam. Mas, delegasi ini pulang dengan kecewa karena tidak bisa bernegosiasi dengan Indonesia yang sikapnya tetap akan melelang kapal ini, Mas. Sampai sekarang lelangnya saja sudah 2-3 kali dilakukan, tidak ada peminat karena harga yang ditawarkan pemerintah Indonesia itu terlalu tinggi. Nah, dengan kondisi seperti ini bisa dibayangkan kekecewaan pemerintah Iran semakin bertambah. Bahwa sekarang delegasinya pun tidak bisa menghasilkan kesepakatan pembebasannya. Bagaimana kita mau mengharapkan pembebasan 2 tanker kita yang ditahan? Kalau kita sendiri tidak menunjukkan ikat baik, paling tidak misalnya begini misalnya Mas, paling tidak mulailah sekarang jangan mengeluarkan, apalagi dari pemimpin tertinggi Republik Indonesia, janganlah mengeluarkan statement yang nadanya menunjukkan keberpihakan kita kepada Amerika dan sekutunya. Misalnya tetap masih bilang BOP tetap kita akan walaupun katanya ditangguhkan tapi ternyata katanya ada pernyataan kita akan memenuhi kewajiban pelunasan iurannya lah segala macam. Mohon apalagi pernyataan misalnya agresi Iran terhadap negara Arab terbalik semua Mas. Semua itu sangat menyakitkan hati Iran. Marilah kita mulai dengan bahasa-bahasa yang netral.
Oke. Marilah kita misalnya bahasa netral itu misalnya begini Mas. Marilah kita saling menahan diri, pihak Iran dan pihak-pihak yang menyerang Iran menahan diri untuk tidak memperuncing suasana. Mestinya seperti itu, bukan malah Oke. blatant aggression by Iran Oke. to Qatar. Sudah tidak waktunya kita Artinya Anda pakai bahasa sering merasa Pak Dian bahwa cukup banyak pernyataan dari pemerintah kita yang bisa dikatakan tidak netral. Oh, sangat banyak, sangat banyak. Pernyataan teleponnya Bapak Prabowo, Bapak Presiden Prabowo dengan segala hormat kepada Qatar itu jelas menyatakan mengecam keras agresi terang-terangan Iran terhadap negara Arab. Pertanyaannya kan jelas kok, buktinya jelas kok, kenyataannya jelas kok. Yang memulai agresi adalah Israel dan Amerika, dibantu oleh negara Arab yang punya pangkalan. Kok dibilangnya sekarang dibalik agresi Iran terhadap negara Arab? Kalau tidak pangkalan Amerika di negara Arab tidak digunakan, Iran tidak akan menyerang ke negara-negara itu. Tolong Oke, diingat itu. baik. Nah, hal-hal seperti ini mulai harus dikurangi. Baik, saya ingin ke Pak Rizal. Tadi sudah banyak disebutkan oleh Pak Dian bahwa nampaknya Pak Dian memiliki perspektif sikap kita ini cenderung dalam tanda kutip ini terkesan tidak netral. Tanggapan Anda apakah memang harus kita menegaskan keberpihakan kepada Iran? Tidak harus menegaskan keberpihakan kepada salah satu pihak. Netral, bukan Tapi yang paling utama ya, seperti yang Pak Dian sampaikan itu harus tegas di netral. Tetapi ada satu hal yang disampaikan oleh Pak Dian tadi yang mesti kita sikapi juga secara bijak bahwa kapal tanker kita itu bukan dalam posisi ditahan. Walaupun memang tertahan untuk melewati Selat Hormuz, tetapi bukan dalam posisi ditahan oleh pemerintah Iran. Jadi hampir semua ada hampir 2.000 kapal tanker yang menunggu giliran untuk bisa melewati Selat Hormuz itu, dan itulah yang diatur sirkulasinya. Artinya Anda sepakat, Pak Rizal, bahwa banyak pernyataan pemerintah kita yang dianggap tidak netral atau seperti apa? Setuju saya. Kalau untuk itu kita kelihatan lebih berpihak kepada Amerika, dan apa yang ditunjukkan oleh diplomasi kita itu sepertinya kita memiliki ketergantungan lebih terhadap Amerika dibanding dengan Iran. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya untuk hubungan kita dengan Iran bukan ansih pada negara Iran saja, tetapi negara Teluk dan negara Arab keseluruhan. Tidak bisa dipisahkan antara Iran dengan negara yang lainnya di Arab. Sehingga kalaupun kemudian ada, tanda kutip, ada konflik antar negara Arab termasuk dengan Qatar dan misalnya dengan beberapa negara Uni Emirat Arab misalnya, maka kita mesti memperlihatkan dukungan itu kepada semua negara Teluk. Termasuk Iran pun juga, kalau kita ingin mengkritik pola hubungan mereka dengan negara Arab yang lain, kita juga mesti proporsional menyampaikan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Dian tadi. Oke, Pak Dian, apa yang harus segera kita lakukan agar tentu kapal yang kemudian ada di Iran dan masih tertahan ini bisa melintas dan hubungan kita dengan Iran semakin membaik? Saya harus menegaskan segini, maaf Pak Faisal, Bang Faisal, maaf nih. Saya harus menegaskan begini, kapal Indonesia ditahan, bukan menunggu antrian, bukan menunggu giliran, bukan, ditahan. Buat saya ke depan, kita harus mulai pertama mengulangi narasi yang sifatnya memihak. Berilah narasi yang menenangkan kedua belah pihak, dalam hal ini Iran yang menjadi pihak pertama dirugikan dengan agresinya Israel dan Amerika, diikuti oleh negara-negara Arab Teluk. Kedua, marilah kita mulai menyadari status kapal tanker Iran di Indonesia ini harus dijelaskan, Mas. Berapa tahun sudah berlalu, tidak ada kejelasan, di lelang tidak ada yang mau. Mungkin ini bisa menjadi titik awal negosiasi. Maukah kita melepaskan kapal tanker Iran yang akan diimbangi oleh pelepasan 2 kapal tanker Indonesia misalnya? Marilah kita mulai dari posisi yang sama-sama. Artinya, apa yang ada di lapangan, kapal tanker Iran ditahan oleh Indonesia, kapal Indonesia ditahan oleh pihak Iran. Nah, di antara itu, yang ketiga buat saya jadi perhatian, kekecewaan Iran yang sudah bertubi-tubi dialami akibat sikap Indonesia ini, mulailah kita membuka diri. Apalagi kita katanya mau ikut berpartisipasi menjadi penengah. Mulailah kita meninggalkan langkah-langkah yang sudah
dilakukan, misalnya Boy OP lah, misalnya katanya mau kirim pasukan lah ke sana, mulailah kita tahan, jangan memberikan komentar apapun dengan hal-hal seperti itu, sampai prioritas melepaskan tanker kita dari sana atau tanker Iran dari kita, itu selesai. Baru Baik. kita bicara yang lain. Baik, Makasih saya ya. terakhir ke Pak Rizal, saya ingin minta tanggapan Anda. Tadi disebutkan bahwa kapal kita tidak menunggu antrian tetapi ditahan. Tanggapan Anda? Ya, kalau itu saya mesti konfirmasi ulang karena laporan yang kami terima itu ada ditahan. Bukan ditahan tapi tertahan. Nah, Tertahan, oke. ini penting, ada diksi yang berbeda. Tetapi saya, Mas Dian, ada hal yang penting untuk menjadi catatan kita. Itu adalah bahwa pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan itu penting untuk diberikan perhatian lebih. Ini akan kelihatan betul ternyata bahwa ada sumber daya yang dimiliki oleh Iran yang dimaksimalkan betul, terutama Selat Hormuz. Satu selat saja sudah luar biasa pengaruhnya terhadap peta Baik. kekuatan. Ya, dan ini penting menjadi catatan. Baik, yang tadi kami garis bawahi juga bahwa kita lebih baik untuk kemudian bersikap netral agar tentu kebaikan-kebaikan yang kemudian lahir dari perang ini bisa kita dapatkan dan justru bukan kerugian. Terima kasih anggota Komisi 1 fraksi PKB Bapak Syamsur Rizal dan juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran Bapak Dian Wirengjurit telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan telah menerima pesawat kargo ke-200 dalam upaya memperkuat kapasitas pertahanan di tengah perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran.